Perkenalkan, nama saya Nabila Keturnada. Saya bersama rekan saya yaitu Nur Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dengan penguatan kelompok tani. Sebelum kita mulai materinya, saya akan memaparkan apa saja permasalahan pada sektor pertanian sehingga menggerus kesejahteraan petani. Mari kita simak audionya bersama-sama ya teman-teman. Check it out. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, Indonesia pernah dikenal sebagai negara agraris dan diperhitungkan di tingkat Asia pada sektor pertanian. Namun adanya sejumlah permasalahan justru membuat kualitas pertanian menurun serta menggerus kesejahteraan petani. Pernah dikenal sebagai negara agraris, Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di tingkat Asia pada sektor pertanian, khususnya beras. Tidak saja memiliki areal sawah yang luas, kualitas beras pun diakui sebagai produk unggulan dan berkualitas ekspor. Namun sejumlah permasalahan menurunkan kualitas pertanian, bahkan membuat kesejahteraan petani makin terpuruk. Para petani harus berhadapan dengan keterbatasan teknologi dan infrastruktur, harga pupuk yang tinggi, anomali cuaca, dan harga jual beras yang rendah. Selain itu, petani juga sulit untuk mendapat bantuan modal. Nah, petani kita ini juga menghadapi kesulitan di persoalan capital, di persoalan modal kerja dia juga menghadapi kesulitan. Akhirnya petani itu lebih banyak pinjam kanan kiri dan seterusnya. Itu nanti akan menjadi objek dari para pemodal besar yang pada saat itu dia memodali para petani itu sebagai alat mereka untuk menekan harga pada saat panen. Itu yang selama ini mindset petani ini kalau anggapannya masuk ke bank ini sudah nggak mungkin karena persyaratannya yang begitu sulit. Nah, inilah yang harus dirubah seperti itu. Pemerintah Indonesia merespon permasalahan petani ini dengan memberikan subsidi tepat sasaran. Salah satunya adalah bantuan alat dan mesin pertanian. Ada subsidi input, ada subsidi output. Inputnya adalah pupuk, benih, dan seterusnya. Juga ada bantuan pemerintah, alat mesin pertanian. Outputnya adalah ada rastra. Kita subsidi di sana, kurang lebih 18 triliun. Kerja keras petani perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Jika hasil pertanian semakin menurun, maka bencana pangan akan menjadi ancaman bagi kita semua. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Permasalahan yang dihadapi petani, permasalahan peningkatan produksi. Permasalahan peningkatan produksi itu selalu diikuti dengan peningkatan jumlah konsumsi beras seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya. Impor merupakan kebijakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah proses tawar yang cenderung masih sangat lemah. Selama ini aktivitas petani masih fokus pada kegiatan produksi on farm dan belum sepenuhnya terlibat pada kegiatan agribisnis. Masalah muncul lagi ketika petani hendak menjual hasil produksinya. Petani tidak mempunyai akses langsung kepada konsumen. Kemampuan petani juga terbatas dalam hal negosiasi harga. Solusi yang diupayakan pemerintah sangatlah tidak efektif. Pada umumnya, pengusaha penggilingan padi atau tengkulak membeli beras dengan harga rendah kepada petani dan menjual ke dolok dengan harga yang tinggi. Di sini yaitu kelompok tani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Peran dan fungsi kelompok tani sangatlah besar pada kesejahteraan petani. Kelompok tani inilah yang menjadi pelaku utama suatu pembangunan pertanian di sebuah pedesaan. Kelompok tani juga sebagai salah satu wadah belajar maupun mengajar bagi setiap anggotanya guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Agar di sebuah desa tersebut kesejahteraan petaninya meningkat, maka kita harus membangun kelompok-kelompok tani. Selanjutnya, penguatan kelompok tani. Pada umumnya, potensi suatu kelembagaan kelompok tani di dalam pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian. Secara umum, ada 3 hal dalam menunjukkan kekuatan suatu kelompok tani.
Yang pertama yaitu kemampuan kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, kemampuan kelompok dalam mempertahankan kekompakan. Dan yang terakhir adalah kemampuan kelompok untuk berkembang. Upaya dalam menumbuh kembangkan kelompok tani di Indonesia ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala, yaitu pada zaman Belanda. Di mana pada zaman Orde Baru, pengembangan kelompok tani ini telah dilakukan dengan intensif yang membuat jumlah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun kelompok tani ini sudah banyak jumlahnya, tetapi masih belum efektif untuk kepentingan para anggotanya. Selanjutnya, yuk simak video kelompok tani milenial yang sukses meraup untung dengan bercocok tanam sayur organik ini. Upaya dalam suatu peningkatan penguatan kelompok tani merupakan suatu hal yang tidak mudah. Bahkan di sini, ini perlu memerlukan waktu yang sangat lama dan harus mempunyai finansial yang cukup. Namun, di dalam penguatan kelompok tani ini memerlukan suatu kebijakan strategis dalam penguatan pemberdayaan kelompok tani, yaitu diantaranya 1. Menciptakan suatu iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti menumbuhkan rasa kepercayaan kepada setiap kelompoknya. 2. Menumbuh kembangkan suatu kreativitas dan praksara anggota kelompok tani agar memanfaatkan peluang usaha. Yang nomor 3, membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi suatu masalah, serta menyusun dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengetahui potensi pasar dan peluang usaha, serta menganalisis potensi yang dimiliki agar bisa mengembangkan usaha tani yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam dalam memfasilitasi pengembangan modal usaha. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, perlu dilakukan upaya agar strategi bisa berjalan. Yang pertama yaitu mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerja sama di bidang ekonomi secara kelompok. Yang kedua, menumbuh kembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, meningkatkan posisi tawar, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihannya yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani. Perkenalkan, nama saya Sufyan Adi Cahyono. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok Tani Citra Muda yang berada di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Awal mula terbentuknya Kelompok Tani Citra Muda ini yang pertama adalah dari segi keprihatinan, bahwa sekarang ini banyak anak muda yang enggan untuk terjun sebagai petani. Nah, saya bersama teman-teman ini mempunyai sebuah mimpi bahwa sektor pertanian apabila dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, hasilnya pun bisa menguntungkan dan tak kalah keren dengan sektor pekerjaan yang lain. Yang kedua adalah sekarang ini pertanian yang kita ketahui sudah terlalu banyak memakai bahan-bahan kimia, baik pupuknya maupun pestisidanya, dan juga harganya lama-kelamaan ini melambung yang tidak dibarengi dengan harga komoditas sayuran,
Sehingga kami di sini berupaya untuk menanam secara organik, karena organik itu lebih murah dan juga mudah kita membuatnya, dan yang pasti akan menyehatkan semua orang.